Jauh di dalam hutan hujan Malaysia yang lebat, Sungai Nenggiri mengalir melalui lanskap kuno. Baru-baru ini, tim arkeolog membuat penemuan mencengangkan di wilayah terpencil ini, makam kuno yang tersembunyi di dalam gua-gua kapur yang menghiasi dinding lembah. Makam-makam ini tak tersentuh selama ribuan tahun, menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan manusia prasejarah yang pernah menghuni lembah ini. Penemuan ini telah mengguncang komunitas arkeologi, memberikan wawasan berharga tentang kekayaan prasejarah Malaysia. Makam-makam tersebut, yang ditemukan oleh tim arkeolog Malaysia, diperkirakan berasal dari ribuan tahun yang lalu, pada masa ketika lembah itu merupakan pusat aktivitas manusia yang ramai. Para arkeolog tercengang dengan banyaknya makam yang ditemukan di dalam gua, masing-masing menjadi bukti kehidupan dan kematian orang-orang yang hidup jauh sebelum sejarah tercatat. Lembah Nenggiri, dengan tanahnya yang subur dan sumber air yang melimpah, telah lama menjadi lokasi yang menarik untuk pemukiman manusia. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah mendiami lembah ini setidaknya selama 10.000 tahun terakhir, meninggalkan jejak keberadaan mereka dalam bentuk peralatan, tembikar, dan situs pemakaman. Penemuan terbaru dari makam-makam kuno menambahkan babak baru yang signifikan pada kisah berkelanjutan tentang tempat tinggal manusia di wilayah tersebut, memberikan wawasan yang tak ternilai tentang kehidupan, kepercayaan, dan praktik masyarakat awal ini. Makam Lembah Nenggiri menawarkan jendela unik ke masa lalu ini, memberikan informasi berharga tentang praktik penguburan, struktur sosial, dan kepercayaan masyarakat awal ini. Saat para arkeolog merayakan penemuan luar biasa ini, rasa urgensi terasa berat di udara. Lembah Nenggiri akan segera terendam, sejarah dan warisannya hilang di bawah air proyek bendungan hidroelektrik. Proyek yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi negara yang sedang berkembang ini akan menyaksikan terciptanya waduk besar yang membanjiri sebagian besar tanah, termasuk area tempat makam-makam itu berada. Genangan yang akan datang ini telah membayangi temuan arkeologi, mengubah perlombaan untuk mengungkap rahasia lembah menjadi perjuangan yang putus asa melawan waktu. Proyek hidroelektrik Nenggiri, meskipun penting bagi pembangunan ekonomi Malaysia, merupakan ancaman signifikan bagi warisan budaya lembah yang tak tergantikan. Pembangunan bendungan akan mengakibatkan hilangnya tidak hanya makam-makam kuno, tetapi juga banyak situs arkeologi lainnya, desa-desa tradisional, dan ekosistem yang unik. Banjir yang akan datang telah memacu kesibukan, dengan para arkeolog bekerja tanpa lelah untuk menggali dan mendokumentasikan sebanyak mungkin situs sebelum hilang selamanya. Pemerintah Malaysia, yang menyadari pentingnya penemuan tersebut, telah mendukung pekerjaan arkeologi, menyediakan dana dan sumber daya untuk mempercepat proses penggalian. Namun, skala proyek yang sangat besar dan waktu yang terbatas, berarti bahwa sebagian besar sejarah lembah pasti akan hilang akibat naiknya air. Situasi di Lembah Nenggiri menjadi pengingat nyata akan keseimbangan yang harus dicapai antara pembangunan dan pelestarian warisan. Menghadapi banjir yang akan datang, tim arkeolog Malaysia memulai misi untuk mempelajari gua-gua sebelum terendam. Waktu sangat penting, dan para peneliti tahu bahwa setiap saat sangat berarti dalam perlombaan mereka melawan air yang naik. Tujuan mereka adalah untuk mendokumentasikan makam, memulihkan artefak, dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang orang-orang yang dibaringkan di lembah yang tenang ini ribuan tahun yang lalu. Tim bekerja dengan rasa urgensi, mengetahui bahwa mereka terlibat dalam operasi penyelamatan untuk menyelamatkan bagian penting dari sejarah Malaysia. Para arkeolog, sekelompok pria dan wanita berdedikasi yang bersemangat melestarikan warisan bangsa mereka, menghadapi tugas yang menakutkan. Mereka dengan cermat mensurvei daerah itu, mata mereka yang terlatih mengamati tebing kapur, untuk mencari tanda-tanda aktivitas manusia purba. Mereka dengan hati-hati menggali makam, dengan susah payah menyingkirkan lapisan tanah dan sedimen yang telah terakumulasi selama ribuan tahun. Setiap artefak, setiap pecahan tulang, diperlakukan dengan sangat hati-hati, lokasi dan konteksnya didokumentasikan dengan cermat. Gua-gua, sejuk dan lembab, menggemakan suara pekerjaan mereka.
Para arkeolog membersihkan debu berabad-abad, mengungkap ukiran rumit di dinding gua, lukisan pudar yang mengisyaratkan ritual dan kepercayaan kuno. Setiap temuan adalah bagian dari teka-teki, membantu mereka merekonstruksi kehidupan dan budaya orang-orang yang pernah menghuni lembah ini. Para arkeolog menemukan harta karun sejarah di dalam gua-gua lembah Nenggiri. Upaya mereka mengungkapkan 16 kerangka manusia yang dimakamkan dengan hati-hati di dalam 13 gua kapur yang berbeda. Kerangka-kerangka ini, beberapa di antaranya terawetkan dengan sangat baik, membisikkan kisah-kisah dari masa lampau, menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan dan kematian penduduk prasejarah lembah itu. Analisis awal dari kerangka tersebut mengungkapkan berbagai macam usia saat kematian, dari bayi hingga individu lanjut usia. Kehadiran individu di seluruh rentang hidup manusia menunjukkan bahwa gua-gua ini berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi komunitas yang menetap, bukan perkemahan sementara atau tempat berburu. Para arkeolog sangat tertarik dengan penemuan beberapa kerangka yang dikuburkan bersama. Tulang-tulangnya saling terkait, mengisyaratkan ikatan keluarga yang erat dan ritual bersama seputar kematian. Penanggalan karbon dari kerangka tersebut menempatkan mereka dalam dua periode berbeda, pra-neolitik dan neolitik. Kerangka pra-neolitik diperkirakan berusia antara 5.000 dan 7.000 tahun, memberikan gambaran langka tentang kehidupan masyarakat pemburu pengumpul yang menjelajahi Asia Tenggara sebelum munculnya pertanian. Kerangka neolitik yang berasal dari sekitar 4.000 tahun yang lalu, mewakili masa transisi budaya yang signifikan ketika pertanian mulai berakar di wilayah tersebut, yang mengarah pada gaya hidup yang lebih menetap dan munculnya tembikar dan kemajuan teknologi lainnya. Penemuan kerangka pra-neolitik dan neolitik di lembah Nenggiri memberikan kesempatan unik bagi para arkeolog untuk mempelajari transisi dari masyarakat pemburu pengumpul ke masyarakat pertanian yang menetap. Para arkeolog dikejutkan oleh cara yang hati-hati dan sengaja dalam membaringkan jenazah. Beberapa kerangka ditemukan dalam posisi tertekuk, lutut ditarik ke arah dada, sementara yang lain dimakamkan dalam posisi terlentang, lengan di samping. Variasi posisi penguburan menunjukkan keberadaan struktur sosial dan sistem kepercayaan yang kompleks. Perbedaan-perbedaan ini, yang jauh dari acak, mengisyaratkan praktik budaya dan kepercayaan yang berbeda terkait dengan kematian dan kehidupan setelah kematian di komunitas kuno ini. Kerangka pra-neolitik terutama ditemukan dalam posisi tertekuk, seringkali disertai dengan barang kuburan sederhana seperti peralatan batu dan tulang hewan. Praktik penguburan ini, yang umum di antara masyarakat pemburu pengumpul di seluruh dunia, mungkin melambangkan kembalinya ke rahim ibu pertiwi, atau kepercayaan akan kelahiran kembali. Sebaliknya, kerangka neolitik lebih sering ditemukan dalam posisi terlentang, menunjukkan pergeseran praktik penguburan yang bertepatan dengan transisi ke pertanian dan gaya hidup yang lebih menetap. Pemakaman neolitik juga lebih rumit, dengan beberapa kuburan berisi tembikar, perhiasan, dan artefak lain yang memberikan wawasan tentang status sosial dan kepercayaan almarhum tentang kehidupan setelah kematian. Kehadiran barang-barang semacam itu menunjukkan keprihatinan yang berkembang untuk membekali almarhum untuk perjalanan ke alam baka. Perbedaan praktik penguburan antara periode pra-neolitik dan neolitik memberikan gambaran yang menarik tentang lanskap budaya lembah Nenggiri yang terus berkembang. Makam lembah Nenggiri menghasilkan lebih dari sekadar kerangka. Tersebar di antara tulang belulang, para arkeolog menemukan koleksi artefak yang menawarkan gambaran pedih tentang kehidupan sehari-hari orang-orang purba ini. Benda-benda ini, yang terbuat dari batu, tulang, dan tanah liat, berbicara banyak tentang kecerdikan, keterampilan, dan hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Para arkeolog menemukan berbagai peralatan batu, termasuk kapak, beliung, dan pahat. Semuanya dibuat dengan cermat untuk tujuan tertentu. Alat-alat ini menyoroti kecerdikan dan kemampuan beradaptasi orang-orang prasejarah ini, yang dengan terampil memanfaatkan sumber daya yang tersedia bagi mereka untuk berkembang di lingkungan mereka.